Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, topik kita adalah, terkutuklah orang yang mengatakan Kristus adalah anak Allah. Terkutuklah orang yang mengatakan, Kristus adalah anak Allah, surah 9 ayat 30. Siapapun yang membaca Quran akan terkejut dan bingung. Jelas surah 9 ayat 30 menyatakan, orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Tidak dapat dibuktikan, bahwa orang-orang Yahudi di Jazirah Arab, pada zaman Muhammad, menyembah Ezra sebagai Tuhan. Ia sangat dihormati di kalangan orang Yahudi. Karena ia telah memberikan kepada orang-orang Yahudi, yang mengalami pembuangan di Babilonia, sebuah negara baru, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, dan dengan demikian, memulihkan identitas nasional mereka, tahun 458 sebelum Masehi. Sebuah negara Yahudi, selalu merupakan sebuah provokasi di mata Muhammad. Quran juga tidak kurang kritisnya terhadap orang-orang Kristen. Para murid Yesus tidak memiliki ambisi politis apapun, namun mereka percaya adanya kerajaan spiritual milik Tuhan, dan mengakui Yesus sebagai juru selamat mereka, dan raja mereka yang ilahi. Kenyataan bahwa Muhammad mengutuk semua orang Kristen, yang menyebut Yesus sebagai anak Allah, dan masih melakukannya hingga kini, merupakan suatu bukti historis bahwa, pada masa itu, ada orang-orang Kristen yang tinggal di Jazirah Arab, yang percaya pada eksistensi Putra Tuhan dan Bapa Surgawinya, dan dengan terbuka menyatakan iman mereka. Surah 3 ayat 61. Muhammad tidak dapat mengerti, apabila para pemikir modern menghubungkan seorang putra dengan Allah. Ia menganggap pandangan semacam itu sebagai sebuah repetisi yang kosong dari tradisi-tradisi kuno, yang tidak memiliki keyakinan batiniah. Ia mengadopsi sebuah sikap benci, dan mengucapkan kutuk kepada mereka. Dilaknati Allah lah mereka, surah 9 ayat 30. Atau, Allah mengutuk mereka. Secara literal artinya, kiranya Allah memerangi dan membunuh mereka. Mengapa Muhammad menolak kemungkinan bahwa Allah mempunyai seorang anak? Apa yang mendorong Muhammad dengan kerasnya menyangkali Yesus sebagai anak Allah? Di antara sekian banyak jawaban, ada 3 alasan yang meyakinkan Muhammad bahwa ini tidak mungkin terjadi. Mekah, sebelum zaman Muhammad, adalah pusat dari politeisme. Berdasarkan tradisi, Ka'bah dipenuhi oleh lebih dari 300 dewa, roh-roh, berhala-berhala, dan altar-altar pemujaan. Muhammad dan 4 orang sahabatnya, Waraka bin Naufal, Ubaidillah bin Jash, Uthman bin Al-Harith dan Zaid bin Amr, mulai mencari suatu agama yang lebih baik, atau Hanif. Mereka menolak keyakinan adanya istri atau pendamping Allah, dan ketiga putrinya yaitu Alat, Al-Uzza dan Manat, surah 53 ayat 19-22. Dalam konteks ini, Muhammad menganggap konsep putra Tuhan, atau anak Allah, sebagai sebuah kemunduran kepada animisme. Di bawah pengaruh Yudaisme di Hijaz, kelima peziarah ini, atau yang disebut sebagai para Hanif, mendapati bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yahweh, Ulangan 6 ayat 4. Ia tidak dapat memiliki putra, dan tidak berputra. Pertanyaan yang penting, yang ditanyakan Imam Besar Kayafas kepada Yesus, dan implikasi penolakan klaim Yesus sebagai putra Tuhan, tidak kehilangan satupun dari aktualitasnya di antara orang-orang Yahudi di Jazirah Arab, Matius 26 ayat 63-68. Muhammad menggunakan banyak argumen orang Yahudi, yang menjadi musuh orang-orang Kristen di Hijaz, dan menuangkannya ke dalam Quran. Muhammad menganggap dirinya sendiri sebagai nabi yang terakhir dari deretan nabi-nabi Perjanjian Lama, surah 33 ayat 40. Untuk alasan ini, gagasan mengenai Yesus sebagai anak Allah tidak cocok dengan konsepsinya. Jika tidak demikian, ia harus mengakuinya dan tunduk padanya. Ia beranggapan ini sama sekali tidak dapat diterima, oleh karena ia memandang dirinya sendiri sebagai klimaks dan penutup semua nubuatan, surah 33 ayat 40. Ia menerima Yesus sebagai nabi yang terbesar sebelum dirinya, namun tidak pernah menganggapnya sebagai anak Allah. Islam adalah sebuah agama setelah kekristenan. Ini berarti, Muhammad telah mengingatkan dirinya sendiri, berkenaan dengan pribadi Yesus, dan telah menolak keilahiannya, yang berarti bahwa Islam telah berkembang menjadi sebuah gerakan anti-Kristen. Ada 17 ayat dalam Quran, yang secara umum menyingkirkan kemungkinan bahwa Tuhan mempunyai anak, dan secara khusus, menyingkirkan klaim bahwa Kristus adalah anak Allah. Siapapun yang membaca ke-17 ayat ini berdasarkan konteksnya, yaitu surah 2 ayat 116, surah 4 ayat 171,
Surah 6 ayat 101, Surah 10 ayat 68, Surah 17 ayat 111, Surah 18 ayat 4, Surah 19 ayat 35 dan ayat 88-92, Surah 21 ayat 26, Surah 23 ayat 91, Surah 25 ayat 2, Surah 39 ayat 4, Surah 43 ayat 81, dan Surah 72 ayat 3, dapat memperoleh pengertian dasar mengenai prinsip-prinsip Islam, yang menggarisbawahi penolakan terhadap gagasan, bahwa Allah mempunyai seorang putra. Orang-orang Kristen menginjili Muhammad. Ada 7 catatan peristiwa di dalam Quran, mengenai orang-orang Kristen yang berusaha menjelaskan kepada Muhammad, bahwa Allah mempunyai anak. Dalam kasus-kasus seperti ini, biasanya mereka menggunakan kata walad, yang berarti keturunan yang diperanakan secara biologis. Hanya dalam satu peristiwa mereka menggunakan kata ibn, yang mempunyai makna seorang ahli waris yang diangkat secara sah. Ada kalanya orang-orang Kristen mengundang, atau bahkan menekan Muhammad, untuk menerima keilahian Kristus, sehingga ia menjadi tidak sabar, dan menjadi marah, atau mengutuki mereka. Surah 2 ayat 116, Surah 4 ayat 171, Surah 10 ayat 68, Surah 18 ayat 4, Surah 19 ayat 30-35 dan 88-82. Meningkatnya perlawanan Muhammad. 7 kali pembelaan Muhammad tercantum di dalam pengakuan akan posisi tertinggi Allah dengan mengucapkan, Subhanahu, yang artinya kiranya ia ditinggikan di atas semua pertalian, yang secara komplit menutup diskusi-diskusi selanjutnya. Muhammad mengkonfrontasi orang-orang yang percaya pada anak Allah, dengan keagungan Allah yang tidak terukur, sebagai upaya untuk membungkam mereka. Namun demikian, jika ada di antara mereka yang tidak mau menyerah, dan menghimbaunya untuk berefleksi dan mengerti, maka ia menanggapinya dengan meningkatkan kekerasan dan kebebalan dalam Quran, Surah 6 ayat 101. Bagaimana dia mempunyai anak sedangkan ia tidak mempunyai istri? Gagasan dari Arab primitif ini, selanjutnya didukung oleh doktrin dari sebuah bidat Kristen di Jazirah Arab, yang para anggotanya mengklaim bahwa Trinitas terdiri dari Allah, Bunda Maria, dan Yesus, Surah 5 ayat 116. Walaupun semua gereja Kristen menolak konsepsi biologi semacam itu, berkenaan dengan Trinitas, dan sebaliknya, mengakui sebuah kesatuan spiritual antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kebanyakan orang Muslim masih memegang gagasan mengenai Bunda Maria, dan ini mengakibatkan dialog antara Kristen Islam menjadi semakin sulit. Muhammad memberontak terhadap gagasan primitif ini dan berkata, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, atau Allah secara fisik tidak mempunyai anak secara biologis dalam bahasa Arab yaitu walad, Surah 17 ayat 111, Surah 25 ayat 2, Surah 23, 91. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, Surah 112 ayat 3-4. Penolakan langsung ini terhadap dogma Trinitas, disebut sebagai Surah Al-Ikhlas, dan di dalam Quran diulang terus-menerus dalam sembahyang 5 waktu. Dalam teks-teks lain, Muhammad menulis, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Jika ada 2 Tuhan, maka kudeta di surga tidak akan bisa dihindari. Surah 4 ayat 171, Surah 23 ayat 91, Surah 39 ayat 4. Kita mendengar dalam pernyataan iman ini, sebuah gema Islami dari pengakuan iman fundamental Israel, Ulangan 6 ayat 4-5, Markus 12 ayat 29. Namun demikian, Yesus telah memperlebar cakupan pengakuan iman perjanjian lama ini, melalui firman-Nya, Aku dan Bapa adalah satu, dan bukannya 2, Yohanes 10 ayat 30. Quran menegaskan bahwa, Dia telah menciptakan segala sesuatu di surga dan di bumi, Surah 6 ayat 101, Surah 25 ayat 2. Sehubungan dengan asal-usul Yesus, kita membaca, apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia, Surah 3 ayat 47 dan 59, Surah 19 ayat 35. Tetapi di dalam bagian lain dari Quran, dikatakan bahwa Yesus diciptakan dari roh yang ditiupkan ke dalam vagina Maria, Surah 66 ayat 12. Jadi sebenarnya Quran sendiri tidak jelas mengenai penciptaan Yesus. Pernyataan-pernyataan Muhammad ini, secara jelas berkontradiksi dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel, yang diakui oleh semua orang Kristen, yaitu satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala zaman. Terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan, bukan diciptakan, satu hakikat dengan Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Islam mengklaim sebaliknya. Kristus diciptakan dan tidak diperanakan. Kita harus sering mengucapkan pengakuan iman Nicea dalam gereja kita. Itu adalah jawaban dari Roh Kudus, yang diwahyukan, untuk mengantisipasi penipuan Islam yang sangat kuat. Muhammad memproklamasikan dalam Quran,
Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Surah 2 ayat 116, Surah 4 ayat 171. Dan Allah, dialah yang maha kaya. Surah 35 ayat 15. Dan, Kristus adalah propertinya dan budaknya. Surah 4 ayat 172, Surah 19 ayat 30, Surah 43 ayat 59. Allah dapat memperlakukannya menurut kehendak Allah, bahkan menghancurkannya, jika ia menganggap diri sebagai anak Allah. Surah 5 ayat 17. Muhammad tidak mengenal kelembutan dan kasih Bapa kepada putranya, dan kasih sang putra kepada bapaknya. Menurut Quran, Allah tetaplah sang penguasa tunggal, yang tidak berbagi kuasa dengan siapapun. Surah 17 ayat 111, Surah 25 ayat 2, Surah 43 ayat 83-84. Hanya dialah satu-satunya yang maha tinggi. Namun, Yesus telah berkata 600 tahun sebelum Muhammad, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Matius 28 ayat 18, Yohanes 3 ayat 35, Yohanes 13 ayat 3, dan, aku duduk dengan Bapakku di tahtanya. Wahyu 3 ayat 21. Allah dalam Quran adalah omniscient, Surah 6 ayat 101, Surah 21 ayat 28, Surah 43 ayat 84-85. Ia mengetahui segala sesuatu yang berada di balik kubur, dan semua yang terbuka dalam hidup ini. Surah 23 ayat 92. Ia telah mempredestinasikan semua orang dan segala sesuatu, hingga kepada detil yang terkecil. Surah 25 ayat 2. Oleh karena itu, tidak boleh ada otoritas kedua di samping Allah, mengingat hal itu pun telah ditakdirkan sebelumnya oleh Dia. Hanya Allah yang mengetahui saat terakhir dan hari penghakiman. Surah 43 ayat 5. Beberapa komentator Muslim menghubungkan dengan kesaksian Yesus, bahwa tak seorang pun, bahkan ia sendiri pun tidak mengetahui, saat terjadinya kebangkitan orang-orang mati, melainkan hanya Bapa saja. Matius 24 ayat 36, Markus 13 ayat 32, Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Keunikan dan kebesaran Sang Pencipta yang tidak terlukiskan, menyingkirkan kemungkinan baginya untuk mempunyai putra di sampingnya. Muhammad bertanya-tanya, bagaimana mungkin Allah mempunyai anak? Surah 6 ayat 101. Lebih lanjut lagi ia menegaskan, tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Surah 19 ayat 35. Pernyataan ini secara paradoks membatasi kebebasan Sang Maha Kuasa. Namun demikian, kesaksian yang jelas oleh Bapa dari Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah ia. Matius 3 ayat 17, Matius 17 ayat 5. Dalam surah 19 ayat 92, Muhammad terus mengembangkan sudut pandang ini dengan memprotes. Dan tidak layak bagi Allah yang Maha Pemurah, mengambil, atau mempunyai, anak. Tidak ada kebutuhan yang inheren dan mendesak bagi Allah, untuk menghasilkan keturunan di sampingnya. Jika ia menginginkan pendampingan, seorang Nabi Arab tidak mempunyai pemahaman akan ketegangan yang mendalam, berdasarkan pada keadilan abadi, antara kekudusan Tuhan yang mengharuskan adanya penghakiman, dengan kasih-Nya yang menyelamatkan. Satu-satunya solusi untuk dilema ini adalah, melalui kematian dan penebusan yang dilakukan oleh anak manusia yang tidak berdosa. Injil di dalam kulit kacang, seperti yang dijelaskan dalam Yohanes 3 ayat 16, tidak dapat dipahami dalam Islam, dan dipandang tidak perlu oleh orang Muslim, tidak mungkin, dan mereka menghujatnya. Muhammad mempunyai arogansi, sinisme, dan berlagak, dengan mengatakan sebuah guyonan yang menghujat, yaitu, jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Surah 43 ayat 81. Inilah kesalahan utama Islam. Berdasarkan Filipi 2 ayat 6-11, bahkan sang Nabi akan berlutut pada hari penghakiman, dan mengakui dengan gentar, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapanya. Surah 72 ayat 1-15, merepresentasikan sebuah penggoda khusus untuk otak, bagi para humanis yang tidak realistis, dan orang-orang Kristen yang tertidur. Surah itu menggambarkan, bagaimana para roh jahat, atau jin, memeluk Islam, dengan antusias memuji Yang Maha Tinggi, sebagai sumber sukacita mereka yang terbesar, karena ia tidak mengambil seorang pendamping, dan juga tidak mempunyai anak. Sebaliknya, si penghujat, yaitu iblis, telah melontarkan sebuah kebohongan besar terhadap Tuhan, yaitu bahwa Tuhan mempunyai seorang anak, dan telah menaruh gagasan itu ke dalam pikiran dan hati para juru bicara, yaitu para pendeta dan para penginjil. Sehingga dengan demikian, mereka adalah orang-orang yang telah menipu sejumlah besar manusia, dengan berita yang penuh hujatan ini. Namun demikian, Yakobus mengenali natur sesungguhnya dari roh-roh jahat,
dan menggambarkannya dalam kalimat berikut. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan saja? Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Yakobus 2 ayat 19. Suatu penghukuman yang penuh kemarahan terhadap saksi-saksi Kristen. Berikut ini adalah beberapa pernyataan Quran, berkenaan dengan status Yesus sebagai anak Allah. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil, atau mempunyai, anak. Sesungguhnya, kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil, atau mempunyai, anak, surah 19 ayat 88-92. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta, surah 18 ayat 4-5. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana sampai mereka berpaling? Surah 9 ayat 30. Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Surah 23 ayat 90. Muhammad menyerang orang-orang Kristen secara langsung dengan menegaskan. Mereka, orang-orang Yahudi dan Kristen, berkata Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Dialah yang maha kaya. Kepunyaannya apa yang ada di langit, dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah, apa yang tidak kamu ketahui? Surah 10 ayat 68. Muhammad menjadi lebih bertubi-tubi dalam pengajarannya, dan menganjurkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, untuk memikirkan ulang posisi mereka. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah, selaku seorang hamba, surah 19 ayat 93. Akibatnya, semua malaikat yang dibawa mendekat, roh-roh, dan bahkan Putra Maria sekalipun, adalah hamba-hamba setianya, surah 19 ayat 93. Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah, surah 4 ayat 172. Oleh karena itu, para muridnya tidak boleh sekali-kali mengklaim bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, dan kekasih-kekasihnya. Namun mereka harus dengan segera memeluk Islam, dan mengaku bahwa mereka juga adalah hamba-hamba Allah, surah 5 ayat 18. Muhammad mengharapkan semua orang Yahudi, Kristen, penganut animisme, dan bahkan para malaikat, Roh Sang Maha Kudus, dan Kristus sendiri, untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, satu-satunya yang paling ditinggikan, dan agar tunduk kepadanya tanpa syarat, sebagai orang-orang Muslim yang taat. Peringatan-peringatan Muhammad dan perintahnya untuk menyerang para ahli kitab. Dalam surah 18 ayat 4, Muhammad memberikan instruksi inspiratif, dan untuk memperingatkan orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Ia menggambarkan hukuman neraka sebagai sebuah bangsal perawatan intensif, bagi semua yang berkeras untuk percaya pada doktrin ini, surah 10 ayat 70. Muhammad melangkah lebih jauh lagi, hingga menyatakan bahwa barang siapa di antara mereka, yaitu para hamba-hamba Allah, mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang lalim. Surah 21 ayat 29. Muhammad menegur orang Kristen secara langsung, dan memperingatkan mereka, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, surah 4 ayat 171. Apabila seorang syekh, atau ahli hukum, Islam ditanyai, ancaman apakah yang merupakan implikasi dari makna ayat tersebut? Ia akan merespon dengan segera dengan menggerakkan tangannya, seolah-olah sedang menggorok lehernya. Dalam surah mengenai pertobatan, siapapun yang berpikiran terbuka, dapat membaca perintah Allah kepada semua muslim di seluruh dunia, menghasut mereka untuk menyerang orang-orang Yahudi dan Kristen dengan senjata, dan memaksa mereka untuk menyerah, apabila umat muslim ada dalam posisi taktis dan ekonomis untuk melakukannya. Perintah-perintah Muhammad sangat jelas. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan atau menjauhi, apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak, yakni Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, Yahudi dan Kristen, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk, surah 9 ayat 29. Bahasa Arab mempunyai 3 kata berbeda, untuk mengekspresikan ide mengenai konflik. Kifah,
menandakan suatu kontroversi ideologis atau intelektual. Konsep ini tidak pernah muncul dalam Quran. Jihad menggambarkan sebuah komitmen pribadi kepada Allah, termasuk investasi hidup secara total, yaitu kekuatan dan harta benda, yang dalam beberapa kasus mengarah kepada konflik bersenjata. Qital berarti dengan bersenjata lengkap, segera memasuki pertempuran jarak dekat. Perintah Muhammad untuk menundukkan orang Yahudi dan Kristen dimulai dengan ketiga konsep. Argumen-argumen teologisnya membenarkan perintah ini, dan bersifat kompleks dan pragmatis. Mereka tidak mempunyai iman muslim yang sama kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan roh-rohnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, yaitu rasul-rasul dan nabi-nabi, takdirnya, dan kebangkitan orang mati, termasuk eksistensi surga dan neraka, berdasarkan 6 rukun iman Islam. Mereka tidak tunduk kepada hukum Islam, atau syariah, dengan segala aturan-aturannya mengenai ibadah dan hidup sehari-hari, yang diformulasikan ke dalam 500 aturan dan larangan, termasuk sanksi-sanksi biadab dalam kasus yang tidak terampuni. Mereka tidak cakap, berkenaan dengan satu agama sah yang dapat diterima di hadapan Allah, Surah 3 ayat 19. Mereka telah menjadi orang-orang yang murtad, walaupun pada mulanya, mereka menerima secara verbal bagian-bagian yang diinspirasikan dari kitab suci yang disimpan di surga. Kebingungan mereka memuncak dalam fakta bahwa orang-orang Yahudi, berdasarkan dugaan semata, menyebut Ezra sebagai anak Allah, sedangkan orang-orang Kristen mengusik telinga orang Muslim, dengan mengklaim bahwa Yesus adalah anak Allah. Sejauh yang dipahami orang-orang Kristen, alasan-alasan penolakan Muhammad dan perintahnya untuk menundukkan mereka, akhirnya berfokus pada satu hal saja. Baginya, siapapun yang terus percaya pada anak Allah, adalah objek kutukan Allah. Dimanapun apabila dimungkinkan, penaklukan orang-orang Kristen bagi kemuliaan Allah menjadi sebuah tugas yang tidak dapat ditawar-tawar. Muhammad mengumumkan perang terhadap semua orang Kristen, oleh karena iman mereka pada anak Allah yang disalibkan. Sisi praktis hidup sehari-hari bagi kelompok minoritas yang ditaklukkan, dapat ditemukan dalam tafsiran dari tulisan Ibn al-Arabi, Ahkam Al-Quran, volume 1, halaman 378, Kairo. Di dalamnya, ia memberikan 15 interpretasi berbeda mengenai ekspresi, mereka harus membayar jizya dengan tangan mereka sendiri. Berikut ini adalah salah satu dari versi interpretasi tersebut. Mereka yang berkewajiban untuk membayar jizya tersebut, dilarang untuk menunggangi kuda, tetapi harus datang dengan berjalan kaki, membayar sejumlah uang secara langsung dari tangan ke tangan, tanpa menerima ucapan terima kasih. Jika kurang rendah hati atau kurang ikhlas, akan dihukum dengan sebuah pukulan di leher mereka. Kalangan Muslim liberal akan mengajukan keberatan, ada terlalu banyak ayat di dalam Quran yang berpihak kepada toleransi, kesetaraan dan kolaborasi. Muhammad mengatakan, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, Surah 29 ayat 46, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, Surah 2 ayat 256, untuk mulah agamamu dan untukulah agamaku, Surah 109 ayat 6. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang serupa di dalam Quran, hanya sah atau berlaku selama Islam merupakan kelompok minoritas. Dan oleh karena alasan ini, Islam membutuhkan toleransi, dialog, penampilan di televisi, dan propaganda. Namun, segera setelah Islam menjadi kelompok mayoritas, Islam tidak lagi menggunakan toleransi. Dalam situasi ini, ayat-ayat yang merujuk kepada hak kebebasan beragama, tidak berlaku lagi, dihapuskan, dan diganti, dengan peraturan-peraturan Allah yang lebih baik. Lalu, satu-satunya hukum yang diakui, hanyalah syariah, yang mengatakan bahwa, orang Kristen dan orang Yahudi harus direndahkan, hingga ke taraf minoritas yang sangat hina. Siapapun yang menolak untuk percaya atau menerima fakta-fakta historis dan yuridis ini, harus mengunjungi beberapa negara Islam, di mana orang-orang Kristen yang mempunyai hak suara jumlahnya kurang dari 10% dari populasi, dan ia akan sangat kecewa. Jutaan orang Kristen menderita turun-temurun di Lembah Nil, di Timur Dekat, di Turki, di Iran, di Asia Tengah, dan di Pakistan. Mereka telah berulang kali mengalami gelombang diskriminasi, penghinaan, penindasan, dan penganiayaan. Negara-negara yang dulunya adalah negara-negara Kristen, telah menjadi 90% Islami, atau, di Afrika Utara bahkan 99%, karena krisis keuangan, dan diskriminasi terhadap populasi Kristen sangat parah. Murid-murid Kristus di Eropa, Amerika, dan Korea, harus mengambil tanggung jawab yang lebih, untuk gereja-gereja yang mengalami penganiayaan, di negara-negara Islam. Tugas misionari Islam diulang 2 kali dalam Quran, Surah 2 ayat 193, Surah 8 ayat 39. Perangilah mereka dengan kekuatan bersenjata, hingga tidak ada lagi penyembahan berhala, atau secara literal, hingga tidak ada lagi godaan untuk murtad, dan agama Allah memerintah dengan berkuasa.
Ketika mayoritas populasi Kristen di Ambon Maluku berusaha mencegah penghancuran gereja-gereja mereka, dan beberapa Muslim dikabarkan terbunuh dalam perkelahian itu, otoritas Islam di Pulau Jawa mengobarkan apa yang disebut sebagai jihad terhadap para pemberontak. Maka, satu demi satu kepulauan Maluku ditaklukkan oleh pejuang-pejuang Muslim. Para tua-tua dan pendeta disalibkan, para suami dibunuh, dan istri-istri serta anak-anak mereka dipaksa masuk Islam. Maka orang-orang fanatik telah memenuhi kewajiban dari surah 5 ayat 33, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, haruslah mereka dibunuh dan disalib dengan terbalik, atau dipotong tangan dan kaki mereka, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Media Barat hampir-hampir tidak melaporkan sama sekali gelombang penganiayaan terhadap orang-orang Kristen ini di akhir abad yang lalu. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Jawaban dari Injil. Kebencian Muhammad, dan antagonisme dari agama Islam, ditujukan dengan konsistensi yang sekeras-kerasnya, terhadap pengajaran bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Oleh karena itu, kita harus sangat memperhatikan fokus spiritual dari syahadat Muslim, dan menjawab tantangan ini dengan perkataan Yohanes, 1 Yohanes 2 ayat 22-24, 1 Yohanes 4 ayat 1-4. Ia meringkaskan posisinya demikian. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 12. Bahkan di dalam Injil, Yohanes secara tidak langsung memberikan sebuah penilaian spiritual mengenai Islam. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa yang mencari jawaban yang positif dan praktis terhadap monoteisme Islam dalam Injil, dan mengharapkan argumen-argumen yang tepat dan menolong terhadap keberatan pada mandat ilahi orang-orang Kristen, akan menemukannya dalam Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Juga pengakuan iman, dalam Ibrani 13 ayat 8, mengkonfirmasi rahasia Trinitas Maha Kudus, sebagai sebuah kesatuan Tuhan yang Tritunggal. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oleh karena kehadirannya kita hidup, kasih dan penyembahan. Sukacita besar, yang datang ke dalam dunia pada saat kelahiran Kristus, mengusir depresi yang inheren dengan kemuraman monoteisme Islam, Lukas 2 ayat 10 dan 11. Simpati yang ditunjukkan Yesus kepada orang-orang yang sakit, teraniaya, dirasuk setan, dan para pendosa, mengekspresikan karakternya sebagai anak Allah, penuh kasih, kelembutan, dan kerendahan hati. Dalam terangnya, citra Allah, kesewenangan Islam yang lalim mulai memudar. Kemenangan Yesus atas salib menyatakan keadilan Bapanya yang di sorga, yang tetap adil walaupun ia mengumumkan bahwa kita adalah orang-orang benar tanpa mempedulikan ketidaksempurnaan kita, oleh karena kematian anaknya yang kekasih yang telah menebus kita. Akibatnya, natur Islam sebagai sebuah agama yang mengajarkan keselamatan melalui amal baik, dan ilusi dari sistem keagamaan yang legalistik ini, diekspos dengan jelas. Kebangkitan Kristus, mengkonfirmasi kekudusan dan ketidakberdosaan anak Allah, dan mengesahkan pengorbanannya yang membawa penebusan dan penyataan hidup kekal. Yesus hidup, Muhammad mati. Klimaks dari kenaikan Kristus, adalah penobatannya sebagai anak domba Allah. Ia duduk bersama-sama dengan Bapanya di tahta, menggenapi pernyataan dalam doanya sebagai imam besar, kita adalah satu, Yohanes 17 ayat 22. Tuduhan apapun yang diluncurkan Islam terhadap anak Allah, dihapuskan oleh realitasnya yang kekal. Kita tidak boleh takut terhadap orang Muslim dan agama mereka, karena berkat dari Yesus Kristus lebih berkuasa daripada kutuk Muhammad. Lagi pula, kasih Yesus memotivasi kita, untuk menunjukkan pada para tahanan Islam, keselamatan yang telah anak Allah sediakan secara utuh untuk mereka juga. Sebagai penutup, untuk memastikan kamu memahami apa yang tadi telah saya sampaikan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah arti dari kutuk Muhammad dalam surah 9 ayat 30 terhadap semua pengikut Kristus? 2. Apakah 3 alasan yang membuat Muhammad menolak keilahian status Kristus sebagai anak Allah? 3. Di manakah ada tertulis di dalam Quran bahwa orang-orang Kristen berusaha 7 kali untuk menjelaskan kepada Muhammad bahwa Kristus adalah anak Allah? 4. Apakah arti kata subhanahu, ketika Muhammad menolak keilahian status Kristus sebagai anak Allah? 5. Mengapa Muhammad bersyukur karena Allah tidak akan pernah mempunyai anak? 6. Apakah akibatnya menurut Islam jika ada 2 Tuhan?
7. Jika Allah di dalam Quran adalah sang pemilik unik dari segala sesuatu, lalu apakah arti posisi Kristus di dalam Islam? 8. Jika Allah di dalam Quran adalah omniscient dan telah mempredestinasikan segala sesuatu, lalu mengapa Kristus tidak pernah dapat menjadi Tuhan di sisinya? 9. Mengapa Muhammad mengejek dan berkata, jika Allah mempunyai anak, maka saya akan menjadi orang pertama yang menyembahnya? 10. Di manakah tertulis di dalam Quran bahwa mengatakan Allah mempunyai seorang anak adalah hal yang sangat menjijikan? 11. Mengapa semua malaikat, manusia, dan roh-roh jahat adalah budak-budak Allah, termasuk putra Maria? 12. Bagaimanakah Muhammad memperingatkan orang Kristen berkenaan dengan perkataan bahwa Tuhan mempunyai anak? 13. Di manakah tertulis dalam Quran bahwa orang-orang Kristen tidak berada pada agama yang benar, dan oleh karena itu harus diperangi dengan senjata? 14. Apakah arti jizyah bagi orang Kristen dan orang Yahudi? 15. Mengapa Muhammad dalam bagian pertama pelayanan religiusnya mengakui Tuhanku dan Tuhanmu adalah satu atau sama? Mengapa pernyataan ini hanya berlaku dalam situasi di mana orang Muslim adalah kelompok minoritas? 16. Apakah arti kenyataan bahwa Yesus hidup sedangkan Muhammad mati? Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang berikutnya. Shalom Aleichem Bishem Hamashiach.